warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Liabi Monika dari kelas 3DD4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva komposit. Bisa dilihat datanya, yaitu yang pertama ada aliran 1 dengan tipe dingin dengan TS-nya 30 dan TT-nya 100, delta H-nya 24 dan MCP-nya 0,3. Lalu untuk HS-nya sendiri bisa kita cari dengan cara HS itu sama dengan MCP dikalikan TS, sehingga didapatkan nilai 10,3. Lalu untuk HT-nya, yaitu MCP dikalikan dengan TT, dapatkan hasil 34,3. Lalu yang kedua ada aliran 2 dengan tipe panas, supply temperaturnya 150 dan target temperaturnya 30, delta H-nya 82 dengan MCP-nya 0,7. Nah, untuk HS-nya didapatkan 103 dan HT-nya 20,5. Lalu yang ketiga ada aliran 3 dengan tipe dingin dengan supply temperaturnya 60, target temperaturnya 120 dan delta H-nya 48 dengan MCP-nya 0,8. HS-nya didapatkan hasil 48 dan HT-nya 96. Nah, jadi yang pertama kita membuat grafik produk reaktor 1, yaitu aliran 2 atau hot stream, dengan TT-nya 30, TS-nya 150, dan HT-nya 20,5, serta HS-nya 103. Nah, didapatkan delta H-nya yaitu 82. Lalu tarik garisnya, didapatkan grafik kurva hot stream-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu grafik feed reaktor 1. Nah, untuk kurva cold stream sendiri itu kan ada 2 aliran tadi, aliran 1 dan 3. Nah, yang pertama itu aliran 1, TT-nya 100, TS-nya 30, HT-nya 34,3, dan HS-nya 10,3. Untuk delta H-nya sendiri yaitu 24. Di sini ada delta H-nya 24. Nah, untuk kurva cold stream sendiri itu kita memakai tinta biru karena menandakan bahwa alirannya itu aliran dingin. Nah, yang sebelumnya tadi itu kan kita memakai tinta merah karena itu menandakan kalau itu merupakan aliran panas. Selanjutnya yaitu ada aliran 3 dengan TT-nya 120 dan TS-nya 60, didapatkan HT-nya 96, HS-nya 48. Nah, di sini itu kita memposisikan HT pada nilai 34,3 plus delta H pada aliran 3. Jadi, 34,3 ditambah dengan 48 didapatkan hasil 82,3. Lalu kita tarik garis. Dari sini bisa dilihat. Setelah itu, sehingga kita dapatkan grafik gabungan ini, kurva cold stream dari aliran 1 dan aliran 3. Di sini menggunakan sumbu X-nya yaitu H dan sumbu Y-nya itu T. Untuk sumbu X-nya sendiri ini kita fokuskan ke delta H, sehingga kita memplotkan grafik itu tidak akan bermasalah jika posisi HT-nya itu menempel dengan sumbu Y atau memisah. Nah, di sini kenapa kita mengambil nilai 60, mengambil angka 60 ini? Karena nilai T fit reaktor 2 tadi itu kan 60. Jadi ketika kita tarik ke kiri menuju kurva pertama, itu nilai grafik bagian bawahnya dari temperatur 30 sampai dengan 60. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat kurva cold stream itu melalui 3 tahapan. Jadi yang pertama itu kita menggabungkan grafik bagian bawah. Lalu untuk menggabungkan grafik bagian
bawah, diketahui kita menghitung nilai H-nya dulu. MCP-nya tadi 0,3 dengan TS-nya 30. Kenapa kita menggunakan MCP 0,3? Itu karena grafik bawah nilai MCP-nya itu 0,3. Jadi, ketika kita menghitung ini, H1 sama dengan MCP dikalikan TS, yaitu 0,3 dikalikan 30, didapatkan hasil 10,3. Lalu untuk H2-nya sendiri, 0,3 dikalikan 60, didapatkan hasil 20,6. Jadi delta H-nya di sini didapatkan hasil 10,3. Nah, yang kedua yaitu ada penggabungan grafik bagian tengah. Jadi penggabungan grafik bagian tengah ini menggabungkan nilai MCP dengan nilainya 0,3 dan MCP 0,8. Untuk delta H-nya sendiri, kita menghitungnya dengan menggunakan MCP dikalikan delta T. Jadi di sini MCP-nya 0,3 ditambah 0,8 dikalikan dengan 100 min 60. Nah, didapatkan hasil 45,72. Sehingga hanya pada T100, maaf ini salah tulis, pada T100 itu didapatkan hanya 66,32. Nah, selanjutnya yaitu kenapa di sini kita menggunakan nilai MCP 0,3 dan MCP 0,8? Karena kan di sini tuh ada dua grafik fit reaktor, yaitu fit reaktor 1 dan 2. Jadi kita menggunakan MCP-nya tuh ada dua. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada penggabungan grafik bagian atas. Jadi penggabungan grafik bagian atas ini kita menghitung nilai H-nya itu menggunakan MCP sama dengan 0,8. Sehingga didapatkan hanya yaitu 82,32 dengan delta H-nya yaitu 16. Jadi ketika nilai H itu di suhu 100 di T120 jumlahnya yaitu 82,32. Selanjutnya yaitu grafik gabungan 1 dan 3 atau cold stream tadi. Di sini kan merupakan delta H-nya tadi. Jadi yang pertama itu delta H-nya 10,3, 45,7, dan juga yang terakhir 16. Jadi merupakan grafik gabungan tadi. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu penggabungan kurva hot stream dan cold stream-nya. Jadi di grafik ini yang dipindahkan itu adalah grafik hot stream-nya. Jadi yang pertama itu kan kita membuat grafik cold stream dulu. Jadi yang dipindah tadi kan hot stream. Nah, dari grafik dari grafik cold stream tadi itu, kita kan fokus ke sudut atas. Kita fokus ke sudut atas, di mana hanya itu 20,5 dan T-nya 60, lalu ditambah 20 derajat Celcius ini, sehingga posisi H-nya itu menjadi 20,5 dan T-nya sama dengan 80 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita membuat slope. Nah, untuk grafik hot stream sendiri, itu kan karena kurvanya hot stream dan hanya satu slope, maka didapatkan slope-nya itu 1,46. Lalu kita tarik garis tengah hot stream menuju ke suhu 150 dan 50. 50 dan 150. Setelah itu kita harus memastikan delta H-nya itu tetap terjaga. Delta H-nya tadi itu kan 82, jadi kita harus mengkondisikan bahwa itu tetap terjaga 82. Tapi bisa kita abaikan jika garis tersebut melewati sumbu Y. Setelah itu, jika ujung kurva hot stream-nya ini lebih pendek daripada yang cold stream, maka perlu tambahan pemanas atau disebut dengan QH itu sebesar selisih ujung cold stream dan hot stream ini. Ini kita dapat lihat
Ini maksudnya QH-nya yaitu 82 dikurangi 16 sehingga didapatkan hasil yaitu 66. Jadi QH-nya sebesar 66. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.